Oke ya, kita mulai ya. Oke, kita mulai ibadah kita, Mitra Kodes kita pada hadap Sabat hari ini. Kita berdoa dulu. Baru kata Yahweh mereka olam, Besem Adonai, Yesua Masya Ura Kodes, Kili olam pahit. Bapak Yahweh, kami mengundang kuasa Ruach HaKodes hadir di tempat kami. Kami menyediakan ruangan jantung hati kami untuk beribadah kepadamu. Juga kami menyediakan ruangan tempat ibadah ini ya Bapak Yahweh. Kami segenap hati, segenap jantung hati kami, segenap jiwa roh kami menyembah kepada Engkau, Elohim yang Maha Kudus, Yahweh Sebaot, Yahweh Sang Pencipta alam. Hanya kepadamu ya Bapak Yahweh kami menyembah. Kiranya ada kuasa roh lain yang ikut menyusup di tempat ini. Biarlah kami tolak di dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yesua Masya. Hanya kuasa Ruach HaKodes yang berkuasa di tempat ini. Kiranya apapun yang kami lakukan selama ibadah ini ya Bapak Yahweh, Kau memimpin kami dari pembukaan di penyembahan pujian sampai kepada dafarmu disampaikan, Ruach HaKodes yang ada bersama kami. Di dalam nama Adonai Yesua Masya, kami buka dan kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Baruch atah Yahweh Elohinu melek haolam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Elohim kami Raja alam semesta. Aser kitzvanu bamiswota, yang mengutuskan kami dengan perintah-perintahnya. Wasitvanu lehatlik ner sel sabat, yang memerintahkan kami untuk menyalakan menorah sabat. Yahweh Sebaot, Yahweh pencipta alam semesta, yang telah mempersatukan kami dalam nama Yesua HaMashiach. Amin. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami, yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Amin. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Amin. Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan roh takut akan Yahweh. Amin. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami, serta yang memberikan roh keperkasaan. Amin. Yahweh Elyon, Yahweh yang maha tinggi, yang kami tinggikan di dalam hidup kami, yang memberikan roh pengertian dan pengenalan akan kebenaran kepada kami. Amin. Yahweh Yesua HaMashiach adalah Yahweh dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk menghormati Bapak Yahweh dalam penyalaan menorah, kita pujikan Yesua terang dunia. Yesua terang dunia, Dia bercahaya. Yesua terang dunia, Dia bercahaya. Yesua terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesua terang dunia, Dia bercahaya. Yesua terang dunia, Dia bercahaya. Yesua terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Kita bangkit berdiri, kita serukan Shema Yisrael. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ea, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vaed. Shema
Leka, Uvekal Medoeka, Sikleka, Behapta, Velereka Kamoka. Haleluya, amin. Anoki Yahweh Eloheka Aser Hosteka mi eret Misraim mi bait Avadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. 1. Lo yeleka Elohim akarim elpanai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. 2. Lo ta'aseleka fasel bakal tistawalahem. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembah. 3. Lo tisa etsem Yahweh Elohika lasa. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. 4. Sakor et yom et sabat lekatso. Ingatlah hari sabat untuk menguduskannya. 5. Kabet et afika ve et emika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo tirsa, jangan membunuh. 7. Lo tinab, jangan berzina. 8. Lo tiknob, jangan mencuri. 9. Lo ta'ane vereka et saker. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Lektakmot med bet reka. Jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Shabbat Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Bapa Yahweh. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Bapa Yahweh yang sudah memelihara kita, memberkati kita, sehingga pada petang hari ini kita boleh berkumpul beribadah menyembah Bapa Yahweh. Mari kita pujikan pujian Aku Diberkati sebagai pujian pembukaan kita hari ini. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Orang yang mengandalkan Yahweh, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Yahweh, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh harapnya hanya kepada Yahweh. Aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati Dari Bangun pagi hari siang berganti malam. aku diberkati. Aku Diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari bangun Pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. diberkatilah. Orang yang
Dia mencintai kita. Kita pujikan Aku Cintai Yesua. Aku cinta Yesus Dalam sekali. Aku cinta Yesus Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Yesua. I love you Yesua. Deep down in my heart. I love you Yesua. Deep down in my heart. Think about you deep down in my heart. Think about you deep down in my heart. Full of Tresno Yesua. Full of Tresno Yesua. Jeru banget. Full of Tresno Yesua. Jeru banget. Tresnaku jeru banget. Tresnaku jeru banget. Aku cinta Yesua. Aku cinta Yesua. Dalam sekali. Aku cinta Yesua. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Yesua. I love you Yesua. Deep down in my heart. I love you Yesua. Deep down in my heart. Think about you deep down in my heart. Think about you deep down in my heart. Full of Tresno Yesua. Full of Tresno Yesua. Jeru banget. Full of Tresno Yesua. Jeru banget. Tresnaku jeru banget. Tresnaku jeru banget. Tresnaku jeru banget. Tresnaku jeru banget. Haleluya. Ketika kita memuji dan menyembah Bapa Yahweh dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, percayalah bahwa Bapa Yahweh hadir di sini dan kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi di tempat ini. Amin. Kita pujikan pujian kemenangan terjadi di sini. Hanya dalam hadirat-Mu.
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. segenap jiwaku. Setiap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yeshua. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan Terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Sebagai umat pilihan, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Dia selalu ada di segala perkara kita, dan Dia akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita pujikan pujian segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus akan
penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita bukan sekali lagi penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Hanya nama Yahweh yang layak ditinggikan dan diagungkan di atas seluruh bumi. Mari kita mau bersorak, kita mau serukan namanya, karena Bapa Yahweh adalah agung dan mulia. Kita pujikan, pujian ditinggikan, diagungkan. Ditinggikan, diagungkan nama Yahweh di seluruh bumi. Ikatkan panjinya, jumlah sangkakala, bersorak seruan Yahweh perkasa. Semua kan berteruh, semua lidah akan mengaku, kan memujimu dan menyembahmu. Engkaulah yang patut dipuji. Dan hebat semua rancangan
agung dan mulia, itu semua hanya bagimu Yahweh. Ditinggikan, diagungkan, Ditinggikan, diagungkan nama Yahweh di seluruh bumi. Kibarkan panjinya, tiuplah sangkakala, bersorak-sorai Yahweh perkasa. Semua ruh kan bergelut, semua liang akan mengaku, kan memuji dan menyembahmu. Engkau layak yang patut dipuji. Ajaib dan hebat semua rancanganmu, hingga kagum atas perbuatanmu. Dahsyat perkasa, agung dan mulia, itu semua hanya bagimu Yahweh. ditinggikan, diagungkan, Ditinggikan, diagungkan nama Yahweh di seluruh bumi. Kibarkan panjinya, tiuplah sangkakala, bersorak-sorai Yahweh perkasa. Semua ruh kan bergelut, semua liang akan mengaku, kan memuji dan menyembahmu. Engkau layak yang patut dipuji. Ajarkan hebat semua rancanganmu, hingga ku kagum atas perbuatanmu. Dahsyat perkasa, agung dan mulia, itu semua hanya bagimu Yahweh. Dahsyat perkasa, agung dan mulia, itu semua hanya bagimu Yahweh. Dahsyat perkasa, agung dan mulia, itu semua hanya bagimu Yahweh. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita mau pujikan satu pujian. Bagi Yahweh tak ada yang mustahil, bagi Yahweh tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya pasti disediakan bagi kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Yahweh tak ada yang mustahil. Bagi Yahweh tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Yahweh Bagi Yahweh tak ada yang mustahil. Bagi Yahweh tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Yahweh Bagi Yahweh tak ada yang mustahil. Bagi Yahweh tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Yahweh Bagi Yahweh tak ada yang mustahil. Bagi Yahweh tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya persilakan mempelainya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama untuk merayakan Sabat yang telah Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih, biarlah semua pujian dan persembahan yang telah kami naikkan pada malam hari ini dapat menyenangkan hati Bapak Yahweh, menjadi dupa harum bagi Bapak Yahweh. Ya Bapak Yahweh, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Buka hati dan pikiran kami ya Bapak,
supaya apa yang telah Engkau sampaikan pada malam hari ini dapat kami pahami dan kami mengerti. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom Bapak Ibu. Shabbat Shalom. Haleluya. Pada malam hari ini saya mengambil tema Roh Kudus. Roh Kudus. Bahasa Ibrani-nya Ruah HaKodesh. Ya. Kenapa saya pakai tema pada malam hari ini Ruah HaKodesh? Karena di luar sana itu berbeda cara pemahamannya itu berbeda. Tapi pada malam hari ini saya ingin membahas Ruah HaKodesh dari akar Ibrani. Saya membawa tema ini karena apa? Karena banyak orang di sana itu Roh Kudus itu, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus disertai bahasa lidah atau apa? Bahasa roh. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus bahasa lidah atau bahasa roh. Itu tidak benar Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena bahasa roh itu karunia Bapak Ibu. Karunia, salah satu karunia. Dan karunia itu bukan cuma bahasa roh. Ada beberapa bahasa roh karunia. Kalau nggak salah itu 9. Ya. Jadi kalau yang dipenuhi Roh Kudus harus ditandai dengan bahasa roh itu tidak benar. Karena banyak yang dipenuhi Roh Kudus tidak memperoleh bahasa roh. Karena bahasa roh itu tidak semua orang itu mendapat, Bapak Ibu. Tidak semua. Tapi di luar sana itu berbeda. Satu gereja bisa bahasa roh semua. Jemaatnya 1000 ya 1000 orang bahasa roh. Itu Bapak Ibu. Padahal di dalam kitab 1 Korintus itu bahasa roh itu harus 1 atau paling banyak 3 orang. Dan itu pun harus bergantian, enggak bersama-sama. Harus ada yang menerjemahkan, menafsirkan. Tapi ternyata di luar sana tidak demikian. Kalau cuma ada 1000, ya bahasa roh semua. Tidak ada yang menerjemahkan. Dia ngomong apa ya nggak ngerti apa yang dia omongkan, nggak tahu. Itu saya dulu ibadah di salah satu gereja itu yang bahasa roh itu. Cuma nggak lama, cuman berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan itu saya pernah mengalami di sana itu. Di saat berdoa itu semua itu bahasa roh. Ada yang menangis, ada yang ketawa ya. Dengan saya nggak bisa waktu itu. Saya berusaha untuk coba-coba. Ada yang menangis. Tetapi di luar sana ada bahasa roh itu
bisa diajarkan, Bapak Ibu, bisa diajarkan bahasa roh itu. Ini kan aneh, padahal itu karunia, tapi bisa diajarkan, berarti bukan karunia itu. Bahkan ada yang katanya ada kursus bahasa roh, supaya kelihatan hebat, ya kan? Kalau ada gereja yang pendetanya atau siapa saja yang bisa bahasa roh itu kelihatan hebat, Bapak Ibu, daripada yang tidak bisa bahasa roh. Cuma anehnya bahasa roh itu kan komunikasi, Bapak Ibu, antara orang tersebut dengan Elohim. Yang tahu itu yang bahasa roh sama Elohim, komunikasi. Tapi kenapa kok bahasa roh bisa diajarkan? Bahkan ada kursus bahasa roh. Nah ini kan perlu dipertanyakan ini. Padahal bahasa roh itu dari dulu kata-katanya tetap, Bapak Ibu. Ada yang bisa bahasa roh? Raba. Nah, itu kan jangan ditafsirkan, sudah semua orang tahu itu meraba, ya kan? Raba. Ya itu. Ada yang katanya dipancing dulu, katanya bahasa roh itu. Dipancing dulu, baru nanti roh itu bisa, bahasa roh itu bisa otomatis, katanya. Katanya. Emang bahasa roh itu apa? Bahasa roh itu berasal dari mana? Kok usah pakai pancing-pancing? Emang ikan dulu, pakai dipancing dulu baru ada bahasa roh itu. Makanya pada malam hari ini saya membawakan tema bahasa roh ini, tapi dari sudut pandang Ibrani, ya Bapak ya. Jadi tidak sama dengan apa yang ada di luar sana. Ya memang kalau orang yang bisa bahasa roh itu memang bagus, Bapak Ibu. Memang bagus. Tapi itu kalau benar bahasa rohnya itu memang benar dari Elohim. Ya, kalau benar. Tapi kalau dibuat-buat itu bahaya, Bapak Ibu. Pelecehan itu namanya itu. Karena bahasa Ruach HaKodesh ini itu mempunyai arti, Bapak Ibu. Roh Kudus itu mempunyai arti. Kalau dihitung memakai gematria itu mempunyai arti. Jadi nggak cuma asal-asalan bahasa roh gitu. Memang bahasa roh itu memang nggak kelihatan, memang bahasa roh itu nggak nampak. Tapi bahasa roh itu bisa nampak jika seseorang itu ada perubahan atau tindakan, atau suatu tindakan di dalam diri seseorang itu yang menonjol itu orang tersebut taat kepada firman, tentunya taat kepada Torah, taat kepada segala perintah, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Itu yang menonjol. Loh, kalau di luar sana mengklaim bahasa roh, apalagi bahasa roh kudus, tapi dia sendiri nggak tahu roh kudus itu dari mana, gitu loh. Dia sendiri nggak percaya sama Bapak Yahweh. Loh, kok roh kudus katanya? Roh kudus yang mana? Gitu loh. Apalagi katanya pakai dipancing-pancing bahasa roh. Wah, ini nggak karuan ya. Ya memang kalau pendeta atau siapa yang bisa bahasa roh ya bagus memang. Saya juga mau bahasa roh, tapi lihat dulu dari mana. Kalau dari Bapak Yahweh saya mau, gitu loh. Tapi kalau dari roh lain ya nggak mau, Bapak itu. Bahasa roh itu ya. Seharusnya kan komunikasi ya. Jadi seharusnya banyak kalimat-kalimat yang diucapkan antara orang itu sama Bapak Yahweh. Lah ini cuma kata-katanya ya dari dulu sampai sekarang ya sama. Kalau nggak raba-raba, kisi-kisi raba. Nah itu kalau kita bicara sama orang ini kan hanya beberapa kata. Misalnya saya bicara dengan anak saya,
tidur. Iya kan, pergi kan. Dari dulu seperti itu. Itu apa bisa ngerti yang mendengar, apalagi Bapak Yahweh sendiri juga gak ngerti. Ya. Makanya apalagi dulu saya coba itu ikut, soalnya nggak enak itu, cuma yang sebelah ini kan sudah bahasa roh. Saya coba ikut, tapi nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Padahal lainnya sudah nangis, ketawa gitu. Bahkan di luar sana ada yang bahasa roh itu sampai kejang-kejang seperti orang kesurupan. Ada lagi yang terlentang di lantai, terus kelihatan celana dalamnya. Ini kan gimana ini masa roh dari Bapak Yahweh ini bisa mempermalukan umatnya buat tontonan. Ini kan salah ini. Roh yang mana ya? Bahasa roh itu tidak bisa diajarkan Bapak Ibu, apalagi di kursus gitu ya. Saya melihat di YouTube itu ada kursus bahasa roh. Hanya tiga cara gitu katanya. Yang pertama itu haleluya katanya. Haleluya itu diucapkan semakin depan semakin nggak jelas itu ada. Terus mengucapkan kata yang tidak dipahami oleh manusia itu. Terus apa lagi, ada lagi itu caranya untuk belajar untuk bahasa roh. Makanya ini saya membahas bahasa roh ini. Bahasa roh itu apa ya? Bahasa roh itu kan karunia. Dan ini lagi orang yang mengaku dipenuhi atau dipimpin Roh Kudus, tetapi menolak nama Yahweh. Apa itu bisa dipenuhi oleh bahasa Roh Kudus? Padahal Roh Kudus itu adalah rohnya Bapak Yahweh, firmannya Bapak Yahweh. Kenapa saya mengklaim bahwa Roh Kudus ini adalah rohnya Bapak Yahweh? Saya akan menghitung secara geometria itu. Roh Kudus itu kalau dalam teks Ibrani itu res, head, dalet sama si. Ini Ruach HaKodesh. Kenapa ini roh? Saya klaim sebagai rohnya Bapak Yahweh. Karena ini nilai gematria Ruach HaKodesh itu sama dengan nilai gematria Bapak Yahweh. Makanya kan Ruach HaKodesh itu hanya rohnya Bapak Yahweh, bukan rohnya yang lain. Kalau ada di luar sana yang ngaku-ngaku Roh Kudus, tetapi tidak percaya kepada Bapak Yahweh, itu bukan rohnya Bapak Yahweh, tetapi roh
yang lain, gitu loh. Roh yang lain. Kalau kita hitung residu 200, 6, 8, 5, 100, 6, 4, 300. Ini kalau dijumlah secara keseluruhan ada 629. Ini nilai gematrianya ini 9. Oh, 8 Bapak Ibu. Kalau secara gematria. Sedangkan nama Yahweh, Yod-He, Waw-He itu juga sama nilainya 8. Kalau dijumlah 80. Yod 10, He 5. Oh iya 10 ya. He 5. Jadi itu 20, 26. 2 plus 6 sama dengan 8. Ini sama Bapak Ibu. Makanya roh Ruach HaKodes itu rohnya Bapak Yahweh, bukan rohnya yang lain. Kalau di luar sana roh yang lain tapi ngaku-ngaku Roh Kudus. Yang kudus ini hanya rohnya Bapak Yahweh. Yang kudus itu. Yesua juga sama nilainya. Yang adalah firman-Nya Bapak Yahweh yang menjadi manusia, yaitu Yesua, itu juga sama nilainya juga 8. Yodsin, Waw, Ayin. Ini 10, 306, 70. Ini juga 386. 3 tambah 8 tambah 6, 17. 1 tambah 7 sama dengan 8. Sama ini. Jadi Roh Kudus itu rohnya Bapak Yahweh, bukan yang seperti yang diklaim oleh orang-orang di luar sana. Roh Kudus, tapi menolak Torah, gak ngikuti kitab. Ya Roh Kudus yang mana gitu loh. Torah ditolak, makanan najis dimakan. Gimana bisa Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri manusia seseorang tersebut kalau tubuhnya itu najis? Makan makanan yang najis. Imamat 11 dimakan semua. Apa mau rohnya Bapak Yahweh tinggal di dalam diri mereka kalau makanannya najis? Gak mau Bapak Ibu. Bapak Yahweh itu adalah kudus. Bapak Yahweh gak mau tinggal di tempat yang kotor, apalagi najis. Seperti apa? Orang gila yang ada di kuburan, Legion ya. Ya Legion itu apa? Legion itu meminta masuk ke dalam apa? Babi. Karena babi itu kotor. Kenapa dia masuk ke babi? Karena babi itu kotor. Makanya kalau di luar sana masih suka babi, terus mengklaim bahwa Roh Kudus berbicara, itu perlu tanda tanya itu Bapak Ibu. Masa Roh Kudus mau tinggal di tempat yang najis, yang kotor? Dan orang gila itu
minta masuk ke babi. Lalu babi itu terjun ke mana? Jurang. Nah, itu gambaran Bapak Ibu. Gambaran bahwa orang yang najis itu tidak layak masuk ke Samaim, masuknya ke jurang. Itu gambaran itu. Gambaran orang-orang yang makan najis itu, apalagi babi gitu. Itu bukan Roh Kudus, tapi setan yang masuk di dalam tubuh mereka. Seperti orang gila itu, dia mintanya masuk ke babi karena babi itu kotor, najis. Kalau Roh Kudus gak mau. Kalau Roh Kudus. Dan ini yang ke-8, gematria 8 itu dalam huruf Ibrani itu adalah Het. Huruf Het yang artinya kehidupan kekal. Huruf Het. Dan Torah juga mempunyai nilai 8. Torah, di mana Torah itu adalah isi hatinya Bapa Yahweh, jantung hatinya Bapa Yahweh. Makanya kalau orang yang menolak Torah itu juga menolak Bapa Yahweh, karena itu isi hatinya Bapa Yahweh. Dan Torah mempunyai nilai 8. Torah. Torah tahun 400, wow 6, res 205, berarti 611. 6 tambah 1 tambah 1 sama dengan 8, sama ini. Makanya kalau menolak Torah, menolak Bapa Yahweh, karena itu sama. Bapa Yahweh, Wahyu Kodes, Yesua, Torah itu sama. Itu. Dafar Elohim juga sama, 8. Dafar adalah firman, itu juga sama 8. Dalet, Bet, Res. Dalet 4, Bet 2, Res 200. Berarti berapa? 200? 206. 2 tambah 0 tambah 6 sama dengan 8. Sama. Jadi Ruach HaKodes, Yahweh, Yesua, Torah, Dafar itu sama, angka 8. Gak bisa digabungkan itu Bapak Yahweh. Oh, saudara, karena itu sudah sistemnya Bapak Yahweh. Makanya kalau di luar ngeklaim Roh Kudus, tapi yang disembah bukan Roh Kudus, yang disembah bukan Bapa Yahweh, itu bukan Roh Kudus. Apalagi makanannya najis, gak koser, tidak mengikuti Torah, Sabat tidak ikuti, perayaan 7 hari raya tidak diikuti, perpuluhan tidak berlaku, sunat tidak berlaku, apalagi masih banyak lainnya itu. Apakah itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Tidak, Bapak Ibu. Justru orang yang dipenuhi Roh Kudus harus taat, menggenapi Torah, bukan malah memberontak kepada Torah. Perjanjian lama sudah tidak berlaku karena sudah ada perjanjian baru katanya. Ya kalau perjanjian lama tidak berlaku, sobek aja, jangan dipakai. Perjanjian lama jangan dipakai, hanya pakai perjanjian baru. Tetapi itu pun masih ada silsilah dari perjanjian lama. Terus gimana kalau seperti itu? Kan repot kalau seperti itu. Itu mengenai Roh Kudus
adalah rohnya Bapak Yahweh. Ya. Terus Ruach HaKodes itu juga mempunyai arti Bapak Yahweh. Kalau dihitung secara gematria, bukan hanya rohnya Bapak Yahweh, tapi itu mempunyai arti. Selain itu mempunyai arti kalau kita hitung secara terpisah. Ruach HaKodes, kalau kita hitung, kalau kita pisah Ruach dan HaKodes, itu juga mempunyai arti. Kalau ini Ruach ya, Ruach. Res itu 200, wow 6, head 8. Ini 214. 2 plus 1 plus 4 sama dengan 7. Kenapa kok sering keluar angka 7? Di kitab itu selalu semuanya itu 7 semuanya. Angka sempurna, ya Pak ya. Angka sempurna. Tapi di samping itu angka 7 itu mempunyai arti ini. 7 ruah itu angka gematrianya 7. 7 huruf Ibrani apa? Sayin. 7 sayin. Sayin piktografnya pedang. Pedang itu salah satu perlengkapan Elohim, yaitu apa? Firman. Jadi ruah ini adalah firman. Ruah ini. Jadi artinya ini firman. Kalau dihitung secara gematria, firman 7 angka sayin, piktogramnya pedang. Pedang itu salah satu perlengkapan Elohim, yaitu apa? Pedang, yaitu firman. Makanya kan selalu di kitab itu kan selalu muncul angka 7. Itu adalah firman. Sedangkan HaKodes sendiri, HaKodes HaKodes 5 K-nya 100, 6 4 300. Jadi jumlahnya berapa? 415. 4 tambah 1 tambah 5 sama dengan 10. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 huruf Ibraninya Alef. Alef piktogramnya kepala. Kepala itu merujuk kepada siapa? Bapak Yahweh. Jadi ini Bapak Yahweh. Jadi kalau digabung Ruach HaKodes adalah firmannya Bapak Yahweh, firman Elohim. Kalau di dalam ayat Ibrani 4 12 oh ya itu tadi ruah dulu ya. Ruah itu adalah firman. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi kehidupan. Roh, di sini roh ya. Rohlah yang memberi kehidupan. Daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh, dan dialah kehidupan.
Jadi firman itu adalah roh yang memberi kehidupan. Roh adalah firman. Firman adalah roh, roh adalah firman. Kalau yang ruah. Sedangkan Hakodes itu merujuk kepada Bapa Yahweh. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Elohimlah, garis bawah, firman Elohim tidak lain adalah Ruach HaKodes yang hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, juga sanggup membelah hingga terpisahnya jiwa dan roh serta sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan pikiran-pikiran dan niat-niat hati. Itu firman. Jadi Ruach HaKodes ini bukan sembarang ruah, bukan sembarang Roh Kudus. Ruach HaKodes itu adalah firman-Nya Bapa Yahweh, rohnya Bapa Yahweh. Makanya kan selalu angka 7 di kitab itu selalu angka 7 karena itu adalah firman. Angka 7 itu firman, pedang, piktogramnya pedang. Ini dalam Efesus 6:17, dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh, yaitu firman Elohim. Yaitu firman Elohim adalah Ruach HaKodes. Ruach itu firman, HaKodes Bapa Yahweh. Jadi Ruach HaKodes itu kalau digambar ya, kalau menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke 5, bisa tolong bacakan ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Jadi kalau melihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, ini gini Bapak Ibu. Pada awalnya adalah firman. Ini firman. Pada awalnya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Elohim. Dan firman adalah Elohim. Jadi ini sama. Firman pada awalnya firman, ya pada awalnya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Jadi kalau digambar seperti ini, sama. Terus gimana itu Ruach HaKodes? Kalau kita melihat tentang Yesua, ya Yesua, Bapa Yahweh itu kan turun ke dalam dunia dalam rupa manusia, yaitu daging.
untuk menebus jiwa manusia dari dosa. Ya. Jadi firman itu menjadi manusia, yaitu siapa? Yesua. Nah, firman ini turun. Ini Yesua. Firman menjadi manusia, yaitu Yesua, secara daging. Nah, setelah Yesua itu mati, terus turun ke dalam dunia orang mati, 3 hari 3 malam dia bangkit, dia kembali ke Samayim, Jadi Yesua ini kembali ke Samayim, Setelah Yesua kembali ke Samayim, dia turun lagi dalam wujud apa? Ruach HaKodes. Sama, turun lagi dalam wujud Ruach HaKodes. Jadi firman menjadi manusia, yaitu daging, yaitu Yesua. Firman yang dalam wujud roh, yaitu Ruach HaKodes. Sama itu. Dan ini semua juga sama Bapak Yahweh sendiri. Ruach ini adalah firman, HaKodes adalah Yahweh. Jadi muter ini aslinya. Jadi ini muter. Kalau Ruach ini adalah firman, HaKodes adalah Bapak Yahweh. Jadi ini muter. Makanya disebut apa? Ehad. Ya, Ehad. Makanya ini ya sistemnya Bapak Yahweh ini memang luar biasa, nggak bisa diputar-putar. Kalau di luar sana ngaku-ngaku Roh Kudus, nggak bisa ngaku Roh Kudus tapi nggak percaya Bapak Yahweh, menolak Torah. Padahal ini Bapak Yahweh, Yesua, Torah, Dafar, Ruach HaKodes itu sama, Ehad. Mengaku Roh Kudus ya gak bisa. Kalau menolak salah satu ini sudah gak bisa. Diputar ke sini aja masih sama. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Elohim. Firman adalah Elohim. Firman menjadi manusia, Yesua. Firman menjadi dalam wujud roh, ya Ruach HaKodes. Ruach HaKodes dibagi 2, ya firman Elohim, sama rohnya Bapak Yahweh. Jadi di samping Ruach HaKodes adalah rohnya Bapak Yahweh, juga firman Elohim, Ruach Elohim. Akhirnya kita bersyukur bahwa Ibu, kita sudah percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yesua HaMasiah. Kita itu bersyukur kita dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita itu bisa mengerti bukan hanya katanya tapi mengerti. Dulu saya waktu ayunan nggak ngerti sama sekali. Hanya bisa membaca tapi nggak bisa mengerti gitu. Ciri-ciri seseorang itu kalau ada Roh Kudus mempunyai ciri-ciri, Bapak Ibu. Yang pertama, tidak lagi hidup di dalam kedagingan, melainkan hidup di dalam roh. Kalau kita sudah percaya kepada Yahweh, cara pola pikir kita sudah berbeda, Bapak Ibu. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan pikiran kita apa yang baik, ya sudah kita lakukan. Padahal itu belum tentu baik. Bagi Bapak Yahweh belum tentu baik. Karena
waktu itu berpikir hanya kedagingan. Contoh, toleransi beragama. Contoh, dulu waktu saya masih belum mengenal Bapak Yahweh, saya toleransi beragama. Kita selalu ikut, kalau ada acara selalu ikut gitu ya. Ada acara hari raya apa, saya ikut. Bawa ke kota, apapun saya ikut. Karena apa? Terpaksa Bapak Ibu. Karena takut apa? Dimusuhi. Takut dimusuhi sama tetangga kalau kita nggak ikut-ikutan, sungkan. Jadi ya, kalau ada ritual juga ikut ritual, acara-acara itu ikut, perayaan-perayaan juga ikut. Karena apa? Takut dimusuhi sama tetangga, karena kita adalah minoritas sendiri. Itu. Kalau sekarang setelah mengenal Bapak Yahweh, saya nggak peduli. Saya mulai kenal Bapak Yahweh tidak pernah ikut acara-acara apapun. Sumbangan saya juga tidak ikut. Saya ngomong sama Pak RT, sumbangan apapun selain tidak ada hubungan dengan keagamaan, saya mau. Sumbangan pembangunan jalan atau Agustusan saya mau. Tapi kalau sumbangan yang berkaitan dengan keagamaan, saya mohon maaf, saya tidak bisa, Pak RT. Saya nggak bisa, apapun itu bentuknya. Saya bukan cuma kepada Muslim, tidak hanya kepada Muslim. Orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu saya nggak bisa, sama tidak bisa. Bukan hanya untuk orang Muslim saja. Saya nggak bisa, karena yang disembah itu berbeda. Saya ngomong kepada Pak RT itu, sama orang-orang tetangga-tetangga sebelah, saya deklarasikan itu. Gak tahu dia suka atau tidak suka, orang ngurus. Yang penting kita tetap baik gitu loh. Tapi ternyata tidak ada masalah. Malah sekarang itu enak gitu loh. Kalau ada acara apa? Acara sumbangan dilewati. Jadi berkat-berkat, kasih berkat, lumpuh sudah. Malah saya senang gitu. Malah ternyata orang-orang ngerti. Dan yang kedua, ciri-ciri orang yang seseorang ada Roh Kudus. Yang kedua, diberi keberanian untuk memberitakan kebenaran firman, tidak berdusta, tanpa takut dengan segala ancaman. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita berani Bapak Ibu, apapun ancaman itu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka berdoa, terguncanglah tempat yang di dalamnya mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka memperkatakan firman Elohim dengan keberanian. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita berani Bapak Ibu. Saya dulu waktu di keyakinan lama, saya justru gak berani. Saya menyembunyikan iman saya, gak berani, sungkan, takut dimusuhi, dikucilkan. Tapi sekarang mulai saya ikut Bapak Yahweh, saya deklarasikan di tempat tinggal saya
saya deklarasikan bahwa saya adalah penyembah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saya bukan Kristen lagi, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu. Jadi biar orang tahu. Kadang saya ngomong ke orang itu, saya tidak punya agama, keagama-agamaan. Karena apa? Karena agama tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa menyelamatkan agama. Yang bisa menyelamatkan yaitu yang mengikuti Torah, bukan agama. Saya nggak tahu orang itu, saya bilang saya nggak agama-agamaan, nggak ngerti pikiran mereka, nggak ngurus sudah. Ya mungkin itu terserah. Saya nggak agama-agamaan. Opo agama ruwen kabeh. Siji bener, siji bener, siji bener. Aku gak agama-agamaan wis. Saya tak sembah aku Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Mengikuti Torah. Saya bilang seperti itu. Makanya kalau ngaku ada Roh Kudus tapi masih takut memberitakan nama Yahweh, itu bukan Roh Kudus, Bapak Ibu. Bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu berani, Bapak Ibu. Saya dulu belum mengenal Bapak Yahweh, saya takut. Tapi begitu mengenal Bapak Yahweh, saya berani. Saya berani. Saya nggak peduli orangnya. Yang ketiga, berani bersaksi bahwa kita adalah anak Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sebab kita adalah ahli waris. Sama dengan yang nomor 2, kita ada keberanian untuk menyatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Yang nomor 3. Yang nomor 4, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan nama yang lain, apalagi nama Yunani. Jadi hanya Yeshua. 1 Korintus 12 ayat 3. Oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara dalam roh Elohim, yaitu Roh Kudus, mengatakan Yeshua Jahanam. Dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua itu Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Makanya kalau ada yang menolak Yeshua, berarti bukan dari Roh Kudus, dari roh lain yang dianggap kudus. Jadi roh lain yang dianggap kudus. Yang nomor 6, dimampukan untuk menjadi pelaku Torah. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, kita dimampukan Bapak Ibu menjalankan Torah. Jadi Torah itu merasa ringan, tidak berat, karena di dalam diri kita itu ada Roh Kudus, rohnya Bapa Yahweh, firmannya Bapa Yahweh. Kalau Yeshua itu datang menggenapi Torah, kita sama. Kita di dalam Yeshua, Yeshua di dalam kita. Kita juga menggenapi Torah, karena di dalam diri kita ada Roh HaKodes yang adalah firmannya Bapa Yahweh dalam wujud roh. Makanya kita juga menggenapi Torah sama dengan Yeshua. Jadi Yeshua dalam wujud daging, Roh HaKodes dalam wujud roh. Makanya kita harus menggenapi Torah. Yang nomor 5, dapat membedakan hal-hal rohani dengan hal-hal rohani yang lainnya. Kita bisa membedakan.
Kalau itu roh kudus atau roh setan itu tahu. Bisa membedakan. Yang nomor 7, dapat mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan melalui lidah kita sendiri, yaitu dari ucapan atau perkataan kita sendiri. 2 Samuel 23 ayat 2, Roh Yahweh telah berfirman, yaitu Roh Kudus. Roh Yahweh telah berfirman kepadaku, dan firman-Nya ada di lidahku. Ini saya sering Bapak Ibu mengalami ini Bapak Ibu. Di saat kita ngobrol ya sama keluarga, tiba-tiba muncul apa ya? Yang nggak pernah kita ucapkan. Kadang-kadang muncul melewati perkataan kita. Tiba-tiba, iya ini. Saya dulu enak keliling jalan-jalan saat keliling naik sepeda motor, saya itu di dalam perjalanan itu khotbah sendiri Bapak Ibu. Terus perjalanan itu otomatis khotbah sendiri. Kadang tiba-tiba muncul, murtad tidak harus keluar dari agama loh. Murtad tidak harus keluar dari agama. Tiba-tiba muncul. Jadi murtad itu tidak harus keluar dari agama. Saya renungkan terus, ternyata orang yang tidak mengikuti Torah, tidak mengikuti kitab suci, itu sudah murtad Pak di hadapan Bapak Yahweh. Itu contohnya. Jadi firman itu keluar dengan sendirinya gitu, tanpa kita pikirkan. Saya sering seperti itu. Seperti ini juga sama ini, Ruh HaKodes itu. Saya hitung secara gematria, ternyata Ruh HaKodes itu di samping rohnya Bapak Yahweh adalah firmannya Bapak Yahweh. Kalau itu secara gematria, makanya selalu angka 7 terus, karena itu firman angka 7 pedang. Yang 8 diberikan hikmat, pengetahuan, pengertian dan segala keterampilan. Kita membaca kitab suci itu yang dulunya nggak terbuka, kita sekarang tuh lebih gampang memahami. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan baca dari Kejadian sampai Wahyu, sampai Hatam pun orang ngerti, nggak ngerti Bapak Ibu. Saya kan pakai Alkitab audio, jadi saya keliling itu pakai headset, mulai berangkat sampai pulang tiap hari. Di rumah belajar pakai audio, pakai headset. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang itu berbeda jauh. Sekarang bacaan ini sudah kebuka gitu, berbeda. Jadi tidak sama gitu. Makanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan terbuka firman itu, disingkapkan. Terus yang poin yang terakhir, ciri-ciri seseorang ada Roh Kudus memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang yang mati di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam Yesus Masiah, itu akan mengalami hidup walaupun orangnya sudah mati. Dan mereka akan mengalami apa? Kebangkitan. Nanti di saat kedatangan Yesus akan mengalami yang namanya kebangkitan, karena di dalam orang tersebut ada yang namanya Roh Kudus. Dan kita akan dibangkit dengan yang masih hidup. Kita akan diberikan tubuh kemuliaan, lalu menyongsong Yesus di awan-awan yang permai. Roma
Roma 8 ayat 1 dan 11. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Masiah Yesua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Namun jika roh Dia yang membangkitkan Yesua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu. Jadi, namun jika roh Dia, yaitu Roh Kudus, rohnya Bapa Yahweh, yang telah membangkitkan Yesua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu, di dalam kita, Roh Kudus yang telah membangkitkan manusia dari antara yang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah mengenal Bapa Yahweh di dalam Yesua dan kita ada Roh Kudus, kita akan mengalami kebangkitan bagi yang sudah mati, dan bagi yang hidup kita akan mengalami pengangkatan, yaitu rapture. Ya, itu firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah melalui firman ini kita terus dibukakan rahasia-rahasia yang Bapak Yahweh berikan kepada kami. Terima kasih. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh berkati untuk mempelainya yang menyampaikan begitu biasa. Ya, tentunya inilah Bapak Ibu yang sering saya katakan namanya perspektif. Perspektif itu tuh cara pandang. Kita itu banyak orang di luar sana mengatakan sesat. Dari perspektif apa sesatnya? Hanya cara memandang kitab sucinya Bapak Ibu. Kalau kita memandang kitab suci itu dari pakai kacamata Ibrani, ya toh? Maksudnya itu dari sudut pandang atau akar huruf-huruf Ibrani. Kitab suci yang masih tertulis pakai huruf Ibrani. Jadi seperti tadi, maka ada namanya uji materi, setiap huruf itu pakai gematria dan piktogram. Piktogram itu gambar. Terus, tetapi kalau yang mereka ada pendeta ditanya, Pak Pendeta ini sering menyesatkan kita. Oh, itu golongan Pak Siswanto itu sesat. Oh, jangan nyantek murone memain gitu. Okay. Tetapi saya tanya, Pak, haleluya ki opo? Mereka menjawab, haleluya itu pujilah Tuhan. Iya, betul. Tapi itu benar, tapi pakai perspektif, pakai kacamata nih wong Yunani. Paham Bapak ya? Sehingga karena nama Yahweh ke dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan menjadi kurios atau theos. Biar pada orang yang mengatakan, saya tadi mendapat gelar Bapak Ibu. Saya mendapatkan gelar bahwa Pak Siswanto itu gelarnya S1 dan D1. Terus S1, saya itu punya gelar S1, D1. Sekolahnya cuma S dan D. Terus lagi kelas 2. Pak. Berarti S1, D1 juga kelasnya 2. Karena orang itu sudah lama tinggal di sini, lebih tua dia deh. Karena orang itu, pendeta itu datang ke kampung ini masih alas, masih hutan belantara. Jadi mungkin datangnya tahun 1920. Ya, terus ngerintis jadi gereja. Hebat pendeta. Ya Bapak Ibu. Nanti kalau jumpa saya, ayo. Ya toh, mau argumentasi permulaan
ada orang Kristen datang ke dusun kita Cemedok ini, kalau dia tahu tanggalnya dan tahunnya, Pak Pendeta ini hebat. Ya, saya tadi dapat gelar. Saya agak nggak marah ini hari ini, tapi nggak marah. Tapi kalau dia nyatakan, aku datang ke Cemedok masih hutan belantara, tak sembah dengkulnya, betul gitu. Pendeta ini, kalau mendengarkan khotbah saya hari ini di YouTube saya, ben teko ini. Ya, karena saya tadi pada pertemuan saya ada sharing dengan orang mengatakan seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ini tadi perspektif. Makanya kita itu belajar itu dulu Pak Giarto bilang, aku dulu masih di gereja yang ayunan itu Arab dan Yunani. Maksudnya pakai kacamata itu kacamatanya Arab dan Yunani. Karena apa kok Arab? Tek gini. Sekali-kali pendeta tuh ngomong, dulu orang Arab sebelum ada Islam itu sudah nyembah Allah. Ukuran kita bukan dari Arab Bapak Ibu, tapi dari Ibrani. Terus ada lagi, kitab perjanjian baru itu bukan bahasa Ibrani tapi bahasa Yunani. Ya karena makanya saya sebut ayunan Arab dan Yunani. Silakan. Oke Bapak Ibu, itu nanti kita akan belajar terus menerus tentang seperti Pak Giarto tadi, karena nanti ini sudah dapat dua sahabat ya, abikurinya. Nanti di 5 sahabat di hari yang itu kita ke 7 sahabat, kita masuk namanya Hari Raya Shavuot. Nah itu turunnya Roh Kudus. Nanti kita belajar lagi tentang Roh Kudus ini. Haleluya Bapak Ibu. Nanti ada turunnya Roh Kudus. Kita belajar tentang Roh Kudus. Saya akan menukil ada kesaksian sedikit. Sebenarnya persaksiannya panjang, karena ini panjang kan saya singkat. Hari ini tepat 1 tahun saya mendapatkan berkat daripada Bapak Yahweh. Berkatnya luar biasa, harganya mahal. Tapi berkat ini kalau saya berikan kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak mau. Ya, tapi bagi saya berkat. Tahun 2024 tanggal 25 bulan April. Itu tanggal 23-nya Bapak Ibu saya pulang dari Magelang mengikuti Hari Raya Sabat. Ya. Tanggal 23 pagi saya nyampe di rumah. Tanggal 23 malam, ya, sampai rumah malam. Saya nyampe rumah sini bersama Pak Muryadi. Terus tanggal 24 paginya, jadi jam 23 itu saya kan masih sore gini, masih 23 pada waktu. Paginya kan sudah tanggal 24. Saya pergi ke sawah, apa itu nyemprot jagung. Ngemes, mupuk jagung. Itu dibantu oleh Pak Muryadi. Tanggal 25-nya saya ngobat atau ngasih membunuh hama di sawah pakai insektisida untuk nyemprot jagung. Pagi jam 8 selesai. Kira-kira jam 10 habis dari pulang sawah, dari mandi, saya teringat apa itu kandang atau apa itu garasi ya, garasi sepeda motor saya itu jebol karena pada waktu saya ke Magelang itu ada hujan deras sehingga genteng yang di atasnya itu jatuh. Saya pikir hanya seperti itu aja, nggak usah disuruh orang, tak kandangi diri pasti bisa. Ternyata setelah saya naik Bapak Ibu ada kayu yang lapuk, saya injak. Saya terjatuh setinggi kurang lebih 4 meter. Saya terjatuh, jatuhnya ke bawah Bapak Ibu. Ya, saya jatuh ke bawah. Kaki saya yang dahulu yang jatuh. Jadi posisi berdiri, kaki kanan saya yang dulu yang jatuh. Lalu karena kaki yang jatuh sehingga saya ke belakang terduduk ke belakang. Tapi tangan kanan saya ini sampai ini bendol ini karena saya akan ada batu mungkin di situ ya. Dan apa itu kasih tahanan begini tapi nggak mampu sehingga tangan saya juga ada retak patah. Dan saya pada waktu itu tidak pingsan dan saya sadar sekali bahwa saya jatuh. Lalu saya mencobakan kaki saya gerak-gerakkan. Tak gerakkan kaki saya itu gak bisa.
Waduh, Bapak Yahweh, kaki saya patah Bapak Yahweh. Tetapi aku percaya Engkau sanggup memulihkannya. Ya Bapak Yahweh. Tapi saya gerakan nggak bisa. Akhirnya saya angkat tangan saya, mengangkat dia sakit. Tetapi jari-jarinya saya gerakan masih bisa. Oh, ada apa? Jari-jarinya masih bisa gerak. Lalu ada beberapa tetangga datang di sini. Yang pertama orang perempuan yang datang bawa anak kecil, menolong saya gak mampu karena badan saya pada waktu itu lebih gemuk daripada ini ya. Aduh Mbak, gak bisa sampai nolong saya. Akhirnya dia manggil suaminya, manggil tangga-tangga, ada orang 8 di sini, saya digotong masuk sini, ditumpangkan di atas kasur yang di atas lantai di sini. Lalu orang-orang punya inisiatif, wes kita panggilkan mobil pickup. Kalau dipanggilkan mobil yang citizen atau yang sedan, tidak bisa. Karena harus kasurnya ini harus dibawakan masuk mobil. Akhirnya ada yang pickup, itu yang biasanya untuk jualan lele. Punya Pak RT sebelah. Bawah sini masih ada drum-drum untuk jualan lele. Akhirnya diturunkan di depan situ. Masuk ke sini, ada kakak saya Pak Dio juga ikut. Pada waktu itu saya bawa ke tukang refleksi, bukan namanya sangkal putung kalau orang Jawa bilang. Di situ tuh nggak dipijat tapi kaki saya cuma ditarik, berbunyi cetak, tangan saya juga ditarik cetak. Cuma sekali itu 15 hari lagi suruh ke sana, 15 hari lagi juga ditarik. Puji Bapak Yahweh, saya tidak punya harapan kalau bisa sembuh. Dalam kekhawatiran saya sebagai manusia juga realita. Jadi biasanya orang itu pakai mengukur itu pakai realita, kenyataan. Ada orang bilang, Pak Seswanto umurnya sudah berapa? 62. Waduh, ini biasanya tulang kan sudah 62, susah untuk sembuh. Kalau retak, ya retak, nggak bisa. Karena zat kapur, zat perkatnya sudah nggak ada, tinggal zat kapur. Ini kalau zat kapurnya itu bisa, kalau patah itu bisa otak-otaknya banyak. Sudah ibaratnya sudah apa ya? Opos begitu. Terus saya konsultasi dengan seorang yang mengerti tentang tulang belulang. Saya konsultasi juga saya berkomunikasi bagaimana kalau dibawa ke rumah sakit yang mumpuni tentang tulang. Satu kata pun nggak ada jawaban, karena kalau dijawab pun mungkin menyakitkan hati saya. Ya, saya mungkin kecewa. Dia tahu kode etiknya. Kalau dibawa ke rumah sakit, seandainya sertifikatnya rumah ini sama yang itu kebun durian itu nggak bakal nyukupi. Jadi lebih baik tidur di situ nunggu nasib. Ya di sambil tidur aja bolak-balik kiri kanan nanti kan sembuh sendiri. Jawabannya seperti itu. Jadi istilahnya tungguin aja di situ sambil nunggu mujizat Tuhan. Lek mati yo, lek urip uripo. Saya pernah bapak gini loh, keguyonan ini candaan. Ada guru dari Jawa pergi ke Papua, gitu. Nah, saking percayanya anak-anak SD ini kepada guru ini, ngomong sama pak gurunya ini Muslim. Pak guru, saya datang terlambat. Loh, kenapa kamu Yakub kok terlambat? Anjing saya sakit, tolong didoakan. Nah ini aneh, anjing sakit itu doakan pak gurunya kan. Pak guru yang Muslim ini datang karena saking mencintai muridnya supaya mendidik. Pak guru ini datang, jangan deh, kalau pakai bahasa Jawa, rek, kowe tak dongane lek waras
lek mati yo. Ternyata setelah didoakan itu anjingnya lari, bisa sembuh. Wah, senang. Besoknya lapor, Pak Guru, anjing saya sembuh. Seminggu kemudian Pak Gurunya nggak datang. Dengar katanya Pak Gurunya sakit. Kita murid, ayo Pak Guru, lek kowe mati yo, lek urip uripo. Waduh, ini nah, saya seperti itu Bapak Ibu, walaupun tidak secara langsung. Jadi pikir saya itu kemarin sudah ada, kemarin saya bilang itu namanya apa? Betah. Betah itu percaya dan mau diproses. Itu bahasa Ibrani-nya. Betah itu orang yang percaya tetapi mau diproses. Saya juga menyerah sepenuhnya Bapak Yahweh wes. Bapak Yahweh aku mati wes. Katakan gitu. Kalau mau sembuh-sembuhlah. Tetapi saya mempunyai keyakinan. Bapak Yahweh kalau saya sembuh, wes rasanya tadi kapan gitu. Sembuh, saya akan lari melayani Bapak Yahweh. Amin Bapak Ibu. Ternyata tafsiran orang itu meleset semua. Yang dikatakan tulang saya mengapur, ada saraf kejepit, ada yang nggak bisa sembuh nunggu waktu. Ibaratnya sudah didoakan seperti anjingnya anak Papua tadi, nanti oleh sembuh. Tetapi saya pun juga ambil kesempatan seperti itu. Bapak Yahweh kalau aku sembuh, ya sembuh hari ini. Kalau aku hidup hari ini. Kalau mati hari ini. Jangan disiksa saya sakit seperti ini. Tapi selama 4 bulan, Bapak Ibu, saya berletak di sini. Ini dulu ada kasur. Mungkin Pak Kiarto datang ke sini masih ada kasur di sini ya. Nah, saya 4 bulan di situ. Lalu saya mulai berjalan pakai walker, ya, pakai itu yang itu. Terus saya berjalan lagi pakai 1 tongkat. Terus sekarang sudah mulai dari bulan Agustus yang lalu sampai sekarang saya sudah bisa berdiri. Bahkan sekarang bisa lari. Tepuk tangan untuk Bapak Yahweh ya. Kemuliaan untuk Bapak Yahweh. Orang mengatakan saya tidak bisa sembuh, sekalipun tanah saya dijual semua nggak akan bisa menyembuhkan. Lebih baik tunggulah kematian di situ. Tetapi Bapak Yahweh ternyata luar biasa. Itulah Bapak Ibu kesaksian yang saya singkat ya. Tetapi kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri ibadah kita, ini masih ada pengumuman tetap sama, belum ada perubahan yang begitu banyak. Besok Sabat depan kita tetap ibadah jamnya yang sama, nggak ada perubahan. Tetapi belum akhir hari raya Biguri, masih kan Biguri ada 7 minggu. Ya perayaannya kemarin tanggal 16 itu sampai tanggal kemarin tanggal 22 itu Sabat pertama. Itu, tapi mungkin Bapak Ibu yang masih mau mempersembahkan, yang belum mau mempersembahkan buah sulung pada Bapak Yahweh, masih ada kesempatan. Ya kan? Karena ada 7 minggu. Nanti terakhir dengan pada hari raya Shavuot atau hari raya turunnya Torah atau hari raya turunnya Roh Kudus yang seperti dibahas nanti kita bahas lagi lebih dalam. Nanti akan masuk di situ. Kita akan akhiri ibadah kita. Anak-anak kita bangkit berdiri, anak-anak kita berkati dulu. Baru kata Yahweh melek olam besen Adonai Yesus Masih Kodes. Bapak Yahweh di hadapan kami ada anak-anak kami, generasi-generasi kami, keturunan kami. Kami ingin anak-anak kami dan generasi kami ada di dalam kasih kemurahan-Mu dan dapat menjalankan Torah dengan baik dan akan menjadi generasi yang lebih setia kepada-Mu, generasi yang Kau berkati ya Bapak Yahweh. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang laki-laki, Yesima Yahweh,
Elohim Baruk ke Efraim ke Manase. Engkau akan memberkati anak-anak kami yang laki-laki seperti Engkau memberkati Efraim dan Manase. Memberkati dengan 10 kali lipat kepandaiannya daripada orang-orang yang tidak menyembah kepada Engkau. Dan 10 kali lipat kesehatan yang Engkau memberkati kesehatan mereka. Masa depannya ada di dalam tangan Dia, Bapak Yahweh. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang perempuan. Yesima Yahweh Elohim Baruke Rika Rahel Silea. Engkau akan memberkati anak-anak kami yang perempuan seperti Engkau memberkati Rahel, Lea, dan sehingga anak-anak kami mempunyai kecerdasan lebih 10 kali lipat dari anak-anak yang lain, dan mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik ya Tuhan, yang setia Tuhan. Terima kasih ya Bapak ya atas segala kemurahan-Mu. Anak-anak kami di dalam tangan-Mu, dan kami akan menceritakan Torah-Mu kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi generasi yang setia kepada-Mu. Di dalam nama Adonai Yesus Masih kami naikkan doa kami dan berkat untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapak ya. Kita berdoa, Avinu. Avinu sebasamayim yitkades simka. Bapa kami yang ada di Samayim, dikuduskanlah namamu. Tafo malkut kaya ase sonneka kefas Samayim ken baares. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Samayim dan di bumi. Etlahem kukenutan lanu hayom. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Uslah lanu al-kaetenu kefi soseokim gam ananu lekotenu lanu. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagai mana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Veati venuliti nision kin inkoltes anu lenuhara. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kileka hamalaka via gafura via seteveret. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Le olame olamin, amin. Sampai selama-lamanya, amin. Kita tutup dengan doa Kohanim. Baru Ata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Adonai Yeshua Mashiach Berokades. Kita doakan Bapak. Yevare ka Yahweh ve'yismereka. Ya Yahweh pana meleka vihuneka. Yahweh banaweleka biasemleka shalom. Amin. Baru kata Bairu Faruk kata bersade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baru pribetenka ufri atmaka ufri venteka sekarala veka biasa terot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tanah kau misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baru kata beveka ufaruk kata besteka. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, dan diberkatilah engkau pada waktu pulang. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Yeshua Hamashiach Ruach Kodes kile olam baik. Diberkatilah engkau ya Yahweh Raja penguasa atas semesta, dan dalam nama Yeshua Hamashiach dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh berkati.
Yahweh,